Selamat mendengarkan podcast ini. Orang yang hati nuraninya terbentuk atau terbangun oleh kebenaran-kebenaran Allah, itu menjadi hati nurani ilahi. Ini prosesnya berpuluh-puluh tahun. Sehingga seseorang akan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Di sini hati nurani ilahi tersebut sungguh dapat mewakili suara Allah. Dalam segala pertimbangan serta keputusannya akan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ingat, firman Tuhan mengatakan, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa, sesuatu yang abstrak. Kalau melakukan hukum, jelas ada rumusan tertulis, ada deskripsi tertulis, ada penafsiran hukum yang bisa membuat masing-masing orang memiliki keseragaman. Tetapi kalau berbicara mengenai melakukan kehendak Allah atau sama dengan melakukan apa yang diingininya, itu abstrak. Kalau seorang anak melakukan apa yang diingini bapaknya, atau seorang istri melakukan apa yang diingini suami, itu harus mengenal betul siapa orang tua atau siapa suami. Kalau anak, dia harus mengenal siapa orang tuanya. Kalau istri, dia mengenal siapa suaminya. Kita kan sering mendengar orang berkata, aku gak ngerti lo maunya dia itu apa, ya kan? Anda gak bisa berkata begitu kepada Tuhan, aku gak ngerti apa maunya Tuhan. Mengenal, memahami orang atau manusia saja sudah sulit. Memahami apa yang dimaui manusia saja sulit. Untuk mengerti apa yang diingini oleh manusia saja sulit. Apalagi yang tidak kelihatan. Nanti dulu bro. Kalau manusia bisa penuh intrik munafik, dalam laut dapat diduga hati orang siapa tahu. Manusia bisa penuh kelicikan. Sudah menikah beberapa puluh tahun, istri bisa berkata, aku tidak mengerti suamiku, aku tidak mengenal dia. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan tidak ada intrik. Tuhan tidak ada kemunafikan. Dia berjanji, siapa yang mencari aku akan menemukannya. Itu berarti kita dimungkinkan mengenal Allah dan memahami apa yang dimauinya. Jadi kalau Alkitab berkata kita harus mengalami pembaharuan pikiran supaya kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu berarti potensi, saudara, untuk mengerti apa yang diingini Tuhan. Nah, hati nurani, saudaraku sekalian, yang didewasakan akan sampai pada level di mana dia memahami apa yang diingini oleh Tuhan. Dan kemungkinan itu ada sebab Tuhan sendiri yang berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga engkau mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, saudaraku. Mengenai etimologi atau asal usul kata hati nurani sudah saya bedah di pertemuan pertama. Saudaraku sekalian yang kekasih, Allah memiliki kesempurnaan di dalam dirinya. Roh, yaitu unsur keilahiannya, dan kesadaran, kalau di dalam diri kita itu jiwa, telah menyatu sempurna dalam kesucian. Menyatu sempurna dalam kesempurnaan moral. Pada pribadi Allah tidak ada niat jahat sama sekali dan tidak akan dapat berbuat suatu kesalahan. Ia tidak berubah. Tetapi sebaliknya iblis juga memiliki roh yang adalah unsur kehidupan dan jiwa yang adalah unsur kesadaran, telah menyatu dalam kejahatan atau kegelapan yang sempurna. Iblis tidak akan bisa berbuat sesuatu yang benar. Ia pun juga tidak bisa berubah, artinya ia hanya bisa berbuat apa yang jahat. Tuhan Yesus mengatakan, kalau ia mengucapkan dusta,
Dia melakukan dari dalam dirinya. Kalau ada pertanyaan mengapa manusia bisa diampuni sedangkan iblis tidak, jawaban yang bisa diberikan adalah karena kalau iblis atau Lucifer ya melakukan dosa terlahir dari dirinya atau berasal dari dirinya sendiri, itu faktor internal. Tapi dosa manusia datang dari bujukan luar, faktor eksternal. Tetapi jawaban ini belum memuaskan karena implikasinya belum jelas. Implikasinya apa untuk kita? Kalau hanya itu jawabannya, saya tidak katakan itu salah, itu bisa benar. Kalau iblis melakukan kesalahan, dosa itu terlahir dari dalam dirinya. Tapi kalau manusia berbuat dosa, itu karena rangsang dari luar, bujukan dari luar. Kalau hanya itu jawabannya kurang implikatif. Dan saya berikan saudara, saya sediakan saudara jawaban lain yang benar. Jawabannya adalah, kalau iblis tidak bisa berubah lagi, artinya tidak bisa diperbaiki, kalau manusia masih bisa diperbaiki. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, pengampunan yang Tuhan berikan itu pasti disertai dengan perubahan. Artinya harus ada perbaikan. Jika seseorang bertobat, minta ampun, itu harus atau berarti bersedia untuk diperbaiki. Saudara, ketika Tuhan Yesus berbicara, ya, bapakmu itu iblis, itu di Yohanes 8 ayat 38 sampai 44. Dia berkata pada sekelompok orang Yahudi yang bandelnya minta ampun, bandelnya setengah mati, saudara, sampai tidak bisa diubah lagi, saudara. Itu Yohanes 8, 38, 44. Bapakmu itu iblis. Kamu mau melakukan apa yang dilakukan oleh bapakmu. Tapi ayat sebelumnya, ayat 32, 31, 32. Kalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Kamu akan mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Lalu, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu betul-betul merdeka. Masalahnya kamu mau dimerdekakan enggak? Dimerdekakan jadi anak-anak Allah. Saudara, kalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar dalam muridku, kamu akan mengenal kebenaran akan memerdekakan kamu. Saudara. Di dalam tulisannya Paulus berkata kepada jemaat Korintus, di Korintus pasal 11 ayat 2 dan 3. Aku takut kalau pikiranmu disesatkan, betul? Dari kesetiaanmu yang sejati. Pikiran. Mau kata lain yang penting berkenaan dengan apa yang saya jelaskan akhir-akhir ini, understanding. Kalau understandingmu sudah keliru, mau pakai kata lain, mata. Mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Nanti akan saya kutip lagi ayat itu, saudaraku. Mau penjelasan yang lain dari angle lain berkaitan dengan ini, hati nurani. Kalau hati nurani seseorang sudah gelap, sudah tumpul, gelaplah seluruh hidupnya. Coba bayangkan kalau ada orang, saudara, melihat kecelakaan seorang bapak yang membonceng istri, jatuh, terlentang, motornya ringsek, suaminya tergeletak tak sadarkan diri, ibunya setengah mati, mencoba untuk merangkak ke pinggir jalan, lalu seorang datang mengambil tas ibu itu, lalu kabur. Bayangkan. Itu nuraninya sudah sangat terbalik dari nurani orang baik pada umumnya. Tuh lihat nurani, saudara. Saudara pernah lihat nggak itu di Discovery Channel atau Animal Planet? Bagaimana kijang dikejar oleh singa. Itu binatang, saudara. Ada anak bison atau kambing itu yang dikejar lalu anaknya ditangkap, dimakan. Tuh, itu binatang nggak punya nurani. Nah, manusia kalau sampai tidak punya nurani, nurani itu sebenarnya bukan di sini loh, di sini loh. Oke? Oh, hatiku ya, nah hati itu ya di sini semua mestinya, saudara. Oh, hatiku, oh hatiku. Ya enggak apa-apa, itu kan cuman
bahasa tubuh, saudara. Jadi ketika Tuhan berkata bapakmu itu iblis, kamu melakukan apa yang bapakmu ingin lakukan, itu orang-orang yang nuraninya sudah gelap. Apa salahku, kenapa kamu bunuh aku? Apa karena aku mengatakan kebenaran? Tuh, gelap. Jangan sampai Anda itu gelap. Jadi kalau kita ini, saudaraku sekalian, ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti penebusan itu, jadi penebusan itu, kalau Anda mengatakan Yesus penebus, itu bicara soal kepemilikan. Kalau kita berkata dia sang penebus dosa, dia penebusku, dia menebus aku, itu bicara soal pemilikan. Mau nggak orang dimiliki Tuhan? Ini paralel dengan kalau seorang berkata ampuni dosaku, mau nggak dia diperbaiki? Jangan hanya menjadikan Tuhan tukang sapu dosa, lalu kotori lagi, minta ampun, bersihkan lagi. Kenapa iblis nggak diampuni dosanya? Nggak bisa diperbaiki. Jadi kalau Anda tidak bisa diperbaiki bapakmu, maka kamu harus tetap dalam firmanku supaya kamu benar-benar bisa berkembang. Murid itu berkembang, murid itu belajar, dan kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini sebuah perjuangan, saudara. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan minta pengampunan, itu harus disertai dengan komitmen untuk diperbaiki. Jadi jangan hanya menjadikan Tuhan sebagai tukang sapu dosa. Itu kan hari Minggu orang-orang ke gereja mengucapkan pengakuan dosa. Kami telah berdosa kepadamu, ya kepadamulah kami telah berdosa. Lalu pemimpin liturgi atau liturgos atau pendeta berkata, sesungguhnya sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, dijadikan putih seperti salju. Sekalipun dosamu hitam seperti kesumba, dijadikan putih seperti kelapa, buah kelapa. Seperti domba, putih seperti, itu kan kelapa itu ya, putih. Setelah itu jemaat menyambut amin, amin. Dah, sudah dibersihkan sama tukang sapu. Bayangkan, saudara. Tapi itu yang telah kita pernah lakukan bersama. Jadi kalau kita minta ampun itu, yang penting kesalahanku dimaafkan, oke? Kesalahanku diampuni, udah ya. Soal nanti bikin lagi. Oleh sebab itu kalau dalam kekristenan pokok-pokok bahasan mengenai keselamatan itu termasuk penebusan, tapi juga pembenaran. Puji Tuhan, kita telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Artinya kita orang berdosa, kita dibenarkan, kita dianggap telah diampuni, dianggap benar. Haleluya. Enggak begitu. Kita dibenarkan supaya benar-benar menjadi benar. Kita disucikan supaya benar-benar menjadi suci. Saya agak menyimpang-menyimpang, tapi karena semua bertalian. Jadi saya tidak mau menjelaskan kepada saudara supaya ngerti prinsip pengampunan, penyucian, penebusan, ya. Itu semua berkaitan dengan pembahasan mengenai hati nurani, saudara. Tolong lihat ya. Nih. Dosa saudara itu ya, dosa saya itu dari lahir sampai mati, mau mati nanti, itu semua sudah diselesaikan di kayu salib. Selesai. Dipikul. Jadi kita ini orang yang dianggap benar. Amin. Udah diselesaikan, dibayar. Bukan lalu berkata, hore, udah bebas. Kamu dianggap benar. Semua dosamu dari sejak kamu lahir sampai mati nanti dibereskan. Itu disucikan. Bisa. Sehingga kita dianggap benar. Tapi bukan kemudian kita menjadi pasif. Justru orang yang ditebus
pemilikan hidupnya diambil supaya kamu benar-benar menjadi benar. Coba respon Anda apa selama ini terhadap penebusan darah Tuhan? Coba betapa banyak orang bodoh dan tidak mengerti. Orang-orang yang berpikir kalau Allah telah mengampuni, berarti Allah sudah menganggap dosanya hilang, lenyap. Seperti seorang yang berhutang, lalu dianggap beres hutangnya. Ngerti nggak kita berkata kita semua orang berhutang bukan untuk hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Maka harus hidup dipimpin roh. Dan untuk bisa hidup dipimpin oleh roh, orang harus punya nurani ilahi. Saya ingatkan kepada bapak-bapak yang umurnya sudah di atas 45 tahun. Kalau Anda tidak kerja keras, goodbye. Tidak selesai. Sekarang ini dewasa muda usia 35 tahun sering sudah bandel-bandel. Apalagi kalau dia itu terhormat, kaya. Waduh, udah selesai. Nggak bisa digarap lagi. Nah, bersyukur kalau Bapak Ibu masih punya hati yang mau diubahkan, saudaraku. Jadi selama kita masih mau bertobat, masih ada kesempatan diampuni, saudara. Ya, kalau sudah mati, jiwa dan roh menyatu, nggak ada lagi kesempatan untuk diperbaiki, saudara. Itu prestasi terakhir hidup seseorang. Ya, itu prestasi terakhir, saudara. Kalau hati nuraninya Allah sempurna, kudus, tak bercela. Sebaliknya hati nurani iblis itu, kalau boleh menggunakan kata hati nurani ya, padahal tidak pantas digunakan itu sebenarnya. Iblis jahat semata-mata. Jadi kalau Tuhan berkata haruslah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna, artinya hati nuranimu harus bersih. Hati nuranimu harus bersih. Bagaimana kita bisa memiliki kebersihan hati nurani? Kalau kamu mendengar firman, dan firman memerdekakan. Saudaraku sekalian, pada pertemuan yang lalu saya mengatakan bahwa hati nurani adalah kemampuan yang dimiliki manusia dari fenomena moralnya untuk menetapkan dan memutuskan apa yang baik dan buruk secara subjektif. Di sini hati nurani berfungsi sebagai pembuat peraturan, tapi sekaligus menentukan yang baik, tidak baik, yang benar, dan yang tidak benar. Makanya dalam bahasa Ibrani, kata hati nurani itu kilyah, ginjal. Betul, ginjal memisahkan. Betul, di dalam darah. Betul, dan yang harus dibuang dan yang bisa masuk ke dalam tubuh. Kalau nurani orang sudah rusak, dia nggak bisa memisahkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang baik, yang berkenan, yang sempurna, dan yang tidak, saudaraku. Nah, kejatuhan manusia dalam dosa membawa manusia pada kondisi di mana hati nurani tidak bisa didewasakan atau disempurnakan sesuai dengan level yang Bapa inginkan. Inilah yang disebut manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah bukan kemuliaan manusia loh. Manusia tetap memiliki kemuliaan yang lebih dari simpanse, lebih dari orang hutan. Tapi manusia tidak bisa menjadi seperti Allah. Itu masalahnya. Hilang kemuliaan itu bukan berarti lalu manusia semua rusak sama sekali, jadi seperti binatang. Tidak. Tetap kemuliaan manusia ada. Dalam batas-batas tertentu juga dinilai baik. Tapi artinya Pak, Alkitab mengatakan Pak, kebaikan manusia seperti kain kotor. Ya artinya jika dibandingkan kesucian Allah seperti kain kotor. Dan ayat itu juga bisa saja berhubungan dengan kondisi zaman Yesaya. Kebaikan orang itu seperti kain kotor, jelek semua. Itu maksudnya. Tapi kemuliaan manusia bisa membawa manusia menyenangkan Tuhan di kelasnya. Daud termasuk orang yang menyenangkan Tuhan loh, walaupun itu ada buandelnya loh. Henok sampai diangkat hidup-hidup loh, betul? Elia itu kan nabi emosian.
temperamental. Dia marah-marah kepada Tuhan. Percuma aku lawan nabi-nabi Baal, aku sendirian. Udah matilah aku, matilah aku katanya. Tapi heran, Elia bisa diangkat Tuhan loh. Musa juga tidak sempurna loh. Jadi kemuliaan manusia itu masih ada, tapi bukan kemuliaan Allah. Maka Tuhan, saudaraku sekalian, dalam keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus ini membawa kita kepada kemuliaan Allah. Berulang-ulang saya jelaskan sampai saudara tuh saya harapkan mengerti benar ya saudara. Berulang-ulang saudara. Jadi kalau ini wilayah jiwa ya saudara, wilayah jiwa manusia ya, ini daging, ini roh ya. Tolong tidak membedakan, tidak memisahkan roh dan jiwa ya. Ini jiwa ya saudara. Di jiwa ini kata Alkitab apa? Allah menulis Tauratnya. Kita baca dulu ya. Roma pasal 2. Roma pasal 2. Roma pasal 2 saudara, kita baca dari ayat yang ke ayat 15 saja ya. Ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Stop. Hukum Taurat tertulis di dalam hati mereka. Hati di sini di dalam jiwa. Dalam jiwa ini saudara. Ya, jiwanya di sini. Terus kalimat berikutnya baca dulu. Dan suara hati mereka, suara hati sunaidesis, turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Yang menarik di sini saudaraku, ya, Taurat itu tidak ditulis di dalam hati nurani loh, di dalam hati. Suara hati itu sunaidesis. Dalam bahasa Yunani sunaidesis diterjemahkan suara hati dan hati nurani sama. Sunaidesis. Nah, bagaimana proses penulisan ini? Saya tidak menyangkal kenyataan bahwa setiap anak lahir itu merekam sesuatu secara sulit dijelaskan apa yang diwariskan orang tua dari DNA-nya, dari gennya, dari kromosom, ya. Tetapi pewarisan pengenalan akan Taurat itu dari nenek moyang. Adam menjelaskannya ke Habil. Begini loh caranya. Mau melakukan kurban bakaran, Habil menyampaikannya kepada keturunan yang lain. Itu penurunan ini lewat budaya, lewat pendidikan, paham? Jangan dipahami secara mistik, paham? Nangkep maksud saya? Jangan dipahami secara mistik. Nah, respon setiap individu terhadap Taurat itu dari budaya yang mereka terima, dari hukum yang mereka terima, dari yang diajarkan oleh orang tua mereka. Jadi kan Adam dan Hawa menurunkan terus kan, karena cucunya ini di bangsa manapun selalu ada itu warisan itu. Nah, respon setiap individu terhadap Taurat yang tertulis itulah yang akan dihakimi Tuhan. Nah, sebenarnya saudaraku sekalian, ini kalimat angle-nya rumit banget, tapi saya memahami. Nurani mereka itu bisa bereaksi, reaksi mereka itu, reaksi setiap individu terhadap Taurat yang tertulis di hati mereka. Nanti ya, itu prestasi terakhir. Maka Tuhan akan menghakimi mereka sesuai dengan nurani mereka, hasil dari apa yang mereka serap dari budaya dan reaksi mereka terhadap hukum-hukum itu. Bisa masuk dunia akan datang. Tapi kalau anak Tuhan, saudara, ini akan diisi dengan kebenaran. Nangkep? Dan reaksi kita terhadap kebenaran itu membangun nurani. Kalau yang didengar ini suara Allah, maka manusia hidup bukan tapi siap yang keluar dari mulut Allah.
Pikiran perasaan Allah yang diserap, nuraninya nurani ilahi. Jadi kalau Roh Kudus diberikan kepada kita, Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Itu fungsinya adalah bagaimana orang mengerti kebenaran, lalu bagaimana nuraninya menjadi nurani ilahi. Oke, sebagai perbandingan begini saudaraku. Oke, nuraninya jadi nurani ilahi. Kalau dikatakan nuraninya jadi nurani ilahi, itu berarti rohnya dihidupkan. Hidup dalam kualitas Tuhan. Amin. Oke, hidup dalam kualitas Tuhan. Ini saja saudara. Gini. Oke, orang barat. Oke, orang barat, orang barat boleh, orang Malaysia boleh, orang Singapura boleh. Naik mobil tuh ya, kan saya dibawa teman saya itu, gitu. Lu nyebrang begitu untuk nabrak? Enggak ada orang nyebrang itu. Pasti gak ada orang nyebrang. Jadi dia belok kiri itu, gitu. Dia nggak lihat tuh, nanti ada orang nyebrang gimana? Nggak ada orang nyebrang. Jadi orang tuh tahu bahwa ini merah nggak nyebrang. Seandainya nyebrang, ketabrak kita nggak salah. Oh di sini salah nggak salah, nabrak orang mati lu masuk penjara di Indonesia. Di Sydney itu wah lampu hijau shit, belok kiri shit. Kenapa? Nanti nabrak gimana? Enggak, orang udah tahu. Nuraninya udah tahu. Ini lampu merah. Nyebrang nggak boleh kalau merah kan? Biar mobil nggak ada, kalau nurani bau. Kalau nggak ada mobil yang lewat dan sepi tetap nunggu gitu. Nuraninya ada polisi di sini. Nah, saudara. Oke, nggak usah gini, nggak usah pakai Injil deh. Beberapa negara yang budaya antrinya bagus, nuraninya bagus. Sopir taksi aja deh, gini, sopir taksi. Kita kan mau buru-buru pergi nih. Taksi antri, begitu ada taksi berhenti, nurunin penumpang, kita mau naik dong. Taksi nggak mau, dia lewat. Dia tuh taksi udah lagi nunggu. Dia nggak mau kita naik loh. Nuraninya bener loh. Ini sopir taksi loh. Kalau di sini wah, ya lain lagi sopir taksi. Anda ngerti maksud saya? Banyak taksi antri nunggu tamu hotel naik. Karena kita mau buru-buru, orang dan taksi berhenti, bawa penumpang turun. Kita nggak usah kesana naik aja ini, nggak mau dia. Itu nuraninya udah tertulis. Saya cerita beberapa waktu lalu ya, yang berkata, I am free thinker, I am not Christian, I am not Muslim, I am not Buddhist, I am a free thinker. Sombong bener loh. Begitu dompet ketinggalan, dia cari kita di hotel. Ada nggak nama ini? Coba. Soalnya kita lupa loh. Free thinker tapi punya nurani. Nah ini di sini nuraninya. Nah Tuhan mau nurani kita itu nurani ilahi, maka jiwa harus diisi oleh kebenaran yang murni, yang keluar dari mulut Allah. Itu bicara soal kemurnian, maka pendeta harus berkhotbah dari mulut Allah. Ngerti nggak saya ngomong apa ya? Dari mulut Allah itu punya pengertian loh, harus murni. Masalahnya banyak orang nggak sanggup kalau dengar firman yang murni lalu berkata keras. Kalau Anda mau mendengar firman yang murni dan rela betul-betul memiliki nurani ilahi, Anda harus berani meninggalkan kewajaran hidup. Anda nggak boleh materialistis sama sekali. Ini bukan asal ngomong, yang ngomong beliau yang mulia. Beliau berkata, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Di mana hartamu, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Betul nggak? Mata adalah pelita tubuh. Sanggup nggak Anda? Rata-rata Anda masih materialistis. Paling tidak mau hidup wajar. Rela nggak punya rumah? Rela nggak naik mobil? Nggak mau naik mobil kalau nggak sedan, nggak mau. Bukan nggak boleh punya sedan. Kalau itu tujuan hidupmu, selamat jalan. Ketemu iblis di neraka. Kok nggak mau sih selamat? Seandainya Anda bisa punya segala kekayaan, kehormatan, 100 tahun lagi umur hidupmu, 100 tahun ke depan ada ujungnya loh. Ada the end, ada end-nya ada loh. Ujung.
Oke, 1000 tahun. Tapi ada ujungnya di akhir 1000 tahun itu. Apa Anda takut? Padahal Anda tinggal 10 tahun. Anda tinggal 20 tahun. Kok berani ambil resiko? Saya berkunjung ke satu tempat. Kebetulan tempat itu ada tamu. Tamunya nanya gini, Pak Pendeta, percaya nggak ada neraka, ada surga? Anggaplah nggak ada. Anggaplah ada nggak ada, maksud saya. Anggaplah ada nggak jelas. Apa ruginya Anda berbuat baik? Apa ruginya Anda cari Tuhan? Nggak bisa ngomong. Saya nggak mau jawab. Oh ada, oh nggak usah. Anggaplah nggak ada. Anggaplah nggak ada. Ada nggak ada. Tapi Anda berbuat baik, apa ruginya? Ada tuh cari Tuhan mengenal kebenaran, apa ruginya? Itu hebat loh jawaban itu. Dia nggak bisa ngomong lagi. Anggaplah ada nggak ada. Coba jawabannya begitu. Udah selesai kita. Tapi yang jelas ada, bro, bu, set. Ya ada. Kok Anda berani-beraninya loh? Belum jelas nuranimu bagaimana kondisinya. Misalnya gini ya, Anda turun dari ruangan ini, betul? Anda turun dari atau Anda keluar rumah, begitu melihat mobil bagus, Anda bilang, keren. Itu aja otakmu rusak sebenarnya. Dari ngomongmu sudah rusak. Kita juga tahu, oh bagus, tapi rusak. Oh, keren banget. Itu lihat tuh, ininya rusak. Bukan nggak boleh bilang keren loh, tapi kalau sampai keren banget ya, goodbye. Apalagi kalau sampai tingkat, aku harus punya itu, ya udah. Itu nurani, itu nuranimu. Ada lagi, Anda lihat rumah bagus, Anda lihat barang bagus, kalau Anda berkata begini, seandainya aku punya itu nuranimu rusak di situ. Orang yang punya nurani lain tidak berkata seandainya. Dia tahu bahwa rumah Bapak di surga jauh lebih indah. Amin. Nimbat rumah yang bagus, dia berkata bagus, tetapi nanti di surga pos hansipnya seperti ini. Pendeta lebay. Enggak lebay. Kita buktikan aja. Kita buktikan saja, saudara. Tapi sebenarnya ke surga bukan soal rumah bagus atau kondominium lantai berapa, enggak itu. Di mana ada Tuhan Yesus, kita ada di situ. Cukup. Itu cukup itu. Itu cukup. Nah, saudaraku sekalian, jadi kejatuhan manusia ke dalam dosa membawa manusia terjual di bawah kuasa dosa. Dosa di situ luncas atau meleset. Artinya kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia tidak bisa tepat seperti yang Allah kehendaki. Pertanyaannya, kenapa nggak langsung sekaligus dibenahi waktu itu? Nunggu 4000 tahun. Pernah nggak mikir gitu? Ya udah, Roh Kudus turun saja, kan Roh Kudus undur. Lalu Bapak di surga bilang, nggak usah undur, aja tetap aja. Enggak loh. Tidak. Kenapa? Belum ada penebusan. Belum ada penebusan. Penebusan dalam Yesus Kristus memungkinkan seseorang mendapat meterai Roh Kudus. Dan meterai itu, saudaraku sekalian, bukan meterai pasif, meterai aktif. Meterai itu kalau diaktifkan, yaitu dengan respon kita belajar firman, kelumpuhan moral hati nurani yang tidak bisa mencapai kesucian Allah akan bisa jalan atau bangkit karena fasilitasnya disediakan. Jadi penebusan itu membuat Allah berhak untuk membuat orang-orang serupa dengan Dia, dan itu yang ditakuti oleh iblis. Nah, saudara dan saya orang-orang yang terpilih untuk itu. Jadi kalau kita punya kesempatan yang begitu luar biasa, tidak kita gunakan, tidak kita manfaatkan, wah, sia-sia, saudara. Nah, gambar ini akan membantu saudara memahami, ya. Nih, begini, saudara. Terus terang yang satu ini nggak bisa digambarkan sebenarnya. Saya nekat aja ya. Begini, saudara. Ini satu aspek dulu. Satu aspek dulu.
Satu aspek dulu ya, satu aspek dulu. Satu aspek itu dua aspek. Kejatuhan manusia dalam dosa tidak mampu mencapai titik ini. Namanya meleset. Tetapi bukan berarti lalu manusia ada di sini titiknya. Karena Taurat tertulis di dalam hati, orang masih bisa mencapai paling dalam sini. Dia tidak akan bisa sampai di sini. Nah, keselamatan dalam Yesus Kristus memampukan seseorang sampai sini. Memiliki nurani ilahi. Oke? Satu aspek. Setuju? Nangkap sini. Sesempurna-sempurnanya sampai di sini, tapi nggak akan sampai di sini. Oke, aspek yang lain. Anggaplah ini aspek yang lain. Sekarang lupakan yang tadi kita lupakan, setuju? Anggaplah ini titik ini nilainya 100. Apakah orang bisa mencapai 100? 100 itu artinya orang yang baik, yang memaafkan orang lain dan lain sebagainya. Bisa memaafkan orang, murah hati, rela berkorban sampai nilai 100. Apakah orang bisa? Anggaplah bisa. Tetapi dia melakukan berdasarkan nurani yang terbangun melalui apa? Budaya, betul nggak? Pendidikan dan lain-lain. Orang begini, Anda jangan anggap sepele, ini luar biasa. Kita hapus lagi. Kalau orang Kristen maksudnya, wah gambarnya cuma satu. Ketepatan itu ketepatan dari kecerdasan memahami kebenaran firman. Sehingga apapun yang dilakukan sesuai dengan kehendaknya. Orang baik bisa nolong orang miskin. Orang baik di dunia bisa membela orang tua, negara dan lain sebagainya. Ya. Orang baik di dunia bisa tidak membalas kejahatan. Orang baik di dunia bisa mengampuni musuh, dipukul pun mengalah. Bisa. Tetapi anak Tuhan melakukan itu berdasarkan apa yang Allah ingin. Bukan berdasarkan hukum harus begini atau harus begitu, tapi berdasarkan apa yang Allah inginkan. Nah, enggak saya ngomong apa ini? Tadi aspek yang pertama nggak akan sampai di sini, cuma sampai di sini. Ini aspek yang pertama tadi, oke? Oke. Yang kedua adalah anggaplah orang bisa baik bener sesuai dengan budaya, pendidikan dan lain-lain dan kebiasaan latihan, pertarakan diri sampai bagus, tapi belum tentu sesuai dengan apa yang Allah ingini. Karena ada orang yang rela tidak menikah, gitu kan? Hebat banget yang menikah loh dia. Tapi kalau orang Kristen menikah kek, nggak menikah kek, masalahnya Tuhan suruh gitu nggak? Nah itu yang beda. Beri kemuliaan buat Tuhan. Makanya saudara mengerti orang-orang non-Kristen bisa betul-betul baik sesuai dengan budaya, pendidikan, dan pengaruh-pengaruh lingkungan serta pelatihan-pelatihan moral, pelatihan-pelatihan batiniahnya, dia bisa baik bener loh. Tetapi apakah dia berbuat itu sesuai dengan keinginan atau maunya Tuhan atau apa yang diingini dia? Nah, kalau kenyataan kita dari ini, ada banyak orang Kristen, budaya buruk, pendidikan buruk, lingkungan buruk, firman Tuhan nggak tahu. Apalagi kehendak Allah. Permisi dah. Ngerti tidak maksud saya sudah? Sudah tidak punya apa-apa dia. Lalu berkata, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Terus teolog-teolog berkata, iya bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik tidak menyelamatkan karena iman. Iman itu apa? Percaya saja lalu selamat. Kira sesat nggak itu? Ini salah. Maka harus ngerti apa itu yang namanya iman. Nah, dijelaskan apa itu iman. Kenapa banyak orang Kristen itu berantakan moralnya? Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Saya setuju. Selamat itu apa dulu? Bukan karena perbuatan baik kamu selamat. Kamu bisa dikembalikan bergambar Allah semula. Bukan karena perbuatan baik. Karena kamu ditebus. Karena kamu punya Roh Kudus. Karena kamu punya firman. Tajam dulu nuraninya untuk diperbaiki. Baru keluarnya benar. Tadi tahu aspek-aspek tadi? Jadi kalau sebaik-baiknya orang cuma di sini. Tapi ini sebenarnya aspek pertama tadi, ya dari dimensi pertama tadi itu nggak tepat. Nggak tepat tuh gambaran itu nggak tepat betul. Gambaran yang kedua yang benar.
seandainya orang bisa tepat berbuat baik, merendah hati, tidak menikah, bla 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 bla, wah baik banget. Masalahnya bukan soal dia baik seberapa, apakah yang dia lakukan sesuai dengan keinginan Bapa. Nah, sedangkan orang percaya itu, saudaraku, menjadi baik bukan karena hukum budaya, moral, itu jelas punya pengaruh, saudara. Tapi dari mengerti kebenaran, mencerdaskan pikirannya. Dari kebenaran yang dia miliki, membangun nurani. Dari nurani yang benar itu, kelakuan luarnya akan jadi baik. Baiknya bukan sekedar baik di mata manusia, sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan keinginan Allah. Nah, itu mengerti apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Di hati nurani. Mata itu pelita tubuh, kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau matamu baik, baiklah seluruh tubuhmu. Jadi betapa luar biasa pengaruh daripada firman itu dalam hidup seseorang. Nah, sekarang kalau saudara ngomong lagi saya, pendeta ambil ayat Perjanjian Lama diartikan suka-suka dia, itu nggak ada firmannya di situ. Wah, ada ayat bahwa Allah akan memulihkan Sion, saudara. Saudara tahu ini tahun pemulihan, saudara. Bagaimana orang bisa mengerti kebenaran? Nah, itu jadi rusak, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita harus terus mengembangkan pikiran Allah itu lewat pengertian, understanding. Jadi kalau saya menjelaskan kepada saudara sekalian beberapa waktu yang lalu Adam dan Hawa, ingat itu ya? Ya, ada buahan yang dimakan oleh fisik, ada buah kehidupan dan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Diharapkan kepada dua hal, apakah dia membangun pengertiannya berdasarkan pikiran Allah atau perspektif atau sudut pandang Tuhan, atau apakah ini pun kehidupannya, apakah understandingnya dibangun dari pikiran pengertian bukan dari Allah. Nah, sekarang kita telah dimerdekakan nih, bebas nih, oke, pengampunan diberikan, oke, ditebus. Lalu bagaimana reaksi kita? Ya harus tahu diri dong, mengisi pikiran kita dengan understanding Tuhan. Jadi hidup ini hanya untuk mengisi pikiran-pikiran kita dengan kebenaran supaya nurani kita sampai nurani ilahi. Kalau sudah begitu, matilah dengan senyum. Amin.